Aku hanya tersenyum melihat kekhawatiran ibu yang begitu besar. Benar kata orang, setua apapun kita akan tetap menjadi anak kecil di mata orang tua. Seorang ibu selalu ingin memastikan bahwa keadaan anaknya baik-baik saja. Beruntungnya kali ini aku mampu meyakinkan ibu hingga restunya aku dapatkan. Ibu pun telah berlalu, tapi pandanganku masih tetap tertuju kepadanya. Dari kejauhan aku melihatnya yang mulai memasuki halaman rumah Bi Rohayati. Setelah meyakini bahwa beliau telah benar-benar masuk area pekarangan rumah Bi Rohayati, aku kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Air mata kini jatuh lagi, tak kala tubuh ini memakai pakaian sahabatku. Lantunan ayat suci Al-Quran di pengeras suara masjid mulai terdengar. Kali ini semua pakaian yang aku kenakan adalah kepunyaan Tony. Dari mulai baju, sarung, peci sampai sandal. Semuanya milik dia. Perlahan dengan langkah yang pasti, aku mulai menapakkan kaki menuju masjid. Aku mulai melewati jalanan yang ada di depan rumah Tony. Ada keraguan saat ingin melintasinya. Aku takut tangis Bi Rohayati kembali terdengar tak kala beliau melihatku mengenakan pakaian anaknya. Tentu hal itu akan membangkitkan memorinya tentang Tony. Beruntung saat aku melintas di depan rumah Tony, orang-orang pada sibuk mempersiapkan persiapan untuk acara tahlilan nanti malam, sehingga mereka tidak terlalu fokus melihat ke arah jalan. Sudah tradisi di daerah kami di hari ketiga dan ketujuh, biasanya orang-orang yang akan datang tahlilan disuguhkan makanan nasi, minimal ketupat ataupun lontong. Aku pun terus melangkahkan kaki yang kian mendekati masjid, pandangan tertuju ke arah tempat berwudu. Setelah selesai mengambil air wudhu, aku masuk masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat ini merupakan salah satu amalan sunnah. Sholat tahiyatul masjid dikerjakan 2 rakaat. Sekedar catatan, tahiyatul masjid tidak dianjurkan ketika sudah mendekati waktu iqomah. Setelah selesai sholat Jumat, aku melangkahkan kaki keluar masjid berbarengan dengan Om Wardana, karena memang setelah sholat Jumat aku ingin ke rumahnya. Di perjalanan Om Wardana bercerita tentang kondisi Tina. Beliau bilang pasca kepergian Tony, Tina menjadi pendiam dan hanya menghabiskan waktu di dalam kamar saja. Pantaslah aku tidak melihatnya di hari kedua dan ketiga tahlilan Tony. Om Wardi dan Bi Wanti mulai khawatir dengan kondisi Tina. Lantas tindakan apa saja yang telah dilakukan Om Wardi dan Bi Wanti? Tanyaku pada Om Wardana. Sejauh ini belum ada. Mereka beranggapan mungkin Tina masih bersedih atas kepergian Tony, ujar Om Wardana. Jujur aku takjub melihat ketenangan yang diperlihatkan oleh Om Wardana. Sepertinya sedikit banyak beliau mulai mengikhlaskan kepergian Tony. Tidak boleh didiamkan, harus segera ditangani. Salah satu gejala depresi itu awalnya dia akan banyak diam, sedih. Ada 3 indikator. Pertama, gangguan efek atau mood. Kemudian dari isi pikiran, kognitifnya, dan gangguan pada perilaku. Hal tersebut sangat jelas berbahaya jika didiamkan karena luput dari deteksi. Jelasku pada Om Wardana. Wah, pengetahuanmu tentang kejiwaan boleh juga, sanjung Om Wardana. Cita-citanya memang ingin jadi dokter, Om. Dulu ibu pernah bercerita tentang adik satu-satunya yang mengalami gangguan jiwa. Karena keterbatasan biaya, akhirnya kakek dan nenek membiarkan beliau hidup selayaknya manusia normal. Alhasil dia selalu mendapatkan bulian, lalu pergi dan sampai sekarang gak diketahui keberadaannya. Hal itu pula yang membuat aku berkeinginan untuk menjadi dokter, agar bisa mengobati orang-orang yang mengalami keterbatasan dalam biaya. Jelasku pada Om Wardana. Luar biasa. Oh iya, ngomong-ngomong soal cita-cita, setelah ini kamu mau kuliah di mana? Tanya Om Wardana. Kuliah dan cita-cita hanyalah sekedar wacana, Om. Jawabku dengan berat. Kenapa kamu bilang begitu? Tanya Om Wardana. Ya Om kan tahu sendiri, aku seorang anak yatim. Beruntung dengan kerja keras ibu berjualan pempek keliling, aku bisa lulus SMA. Loh, bukannya kebun kopi milik bapakmu lumayan luas di lereng Bukit Sulap? Tanyanya lagi. Kata ibu sudah habis terjual untuk pengobatan bapak sebelum beliau dijemput oleh Yang Maha Kuasa, Om. Ada getaran bergejolak hebat di dalam rongga dada ini, tak kalah mengingat sosok yang kasih sayangnya sangat aku rindukan. Kamu memang anak hebat, rajin beribadah dan jiwamu juga terdidik dengan akhlak yang baik. Tony beruntung memiliki teman sepertimu, ucap Om Wardana. Apa yang harus aku sombongkan, Om? Seorang anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu yang juga hidup sebatang kara, balasku. Gak boleh seperti itu. Sepahit apapun kehidupan, kita harus mensyukurinya. Kesabaran dan keikhlasan Kak Fatimah telah menjadikanmu karakter yang baik. Kamu harus bersemangat, bahagiakan ibumu. Nasihat Om Wardana memang benar. Aku beruntung memiliki ibu yang hebat.
Insya Allah, Om. Perbincanganku dan Om Wardana terhenti, tak kala kami mulai memasuki pekarangan rumahnya. Itu Tio, dia bersama Papa, ujar Kak Sinta kepada Bi Rohayati. Dugaanku memang benar, Bi Rohayati nampak berkaca-kaca saat melihatku datang bersama Om Wardana. Terima kasih ya Tio, kamu telah mengabulkan permintaan saya kepada Tony, ujar Bi Rohayati kepadaku. Bertubi-tubi aku mendapatkan ciuman di pipi dan di kepala. Aku merasa senang karena telah membuat keluarga Om Wardana, terkhususnya Bi Rohayati, bisa tersenyum bahagia hari ini. Singkat cerita, 6 hari kemudian Bang Roy dan istrinya telah pulang setelah 3 hari tahlilan Tony. Beliau tidak bisa berlama-lama. Pekerjaannya sebagai petani di perkebunan teh telah menanti. Apalagi semenjak aku, Tony dan Tina memutuskan untuk mendaki kemarin. Dia sudah libur bekerja. Hari ini aku berencana ke pagar alam lagi untuk mengabulkan permintaan terakhir Tony. Semoga dia bisa tenang di alam sana ketika permintaannya telah terkabulkan. Pagi-pagi sekali aku dan ibu telah pergi ke rumah Bi Rohayati. Memang semua dalam hal perjalananku kali ini difasilitasi oleh beliau. Aku hanya menyiapkan mental dan fisik saja, selebihnya ditanggung penuh oleh Om Wardana. Tidak berapa lama mobil Avanza berwarna hitam berhenti di depan rumah Om Wardana. Seorang berperawakan tinggi semampai dengan rambut sebahu keluar dari dalamnya. Hai semua, sapa orang itu. Kamu nyamperin orang itu, pakai salam lagi, bukan hai, celetuk Bi Rohayati. Iya kak, maaf, biasa ke bawah suasana, ucap pria itu. Dia itu Leo, adiknya teman Om, ujar Om Wardana kepadaku. Aku pun mengeluarkan tangan untuk berkenalan. Dia menyebut namanya, begitu juga denganku. Leo ini adalah mahasiswa yang selesai dilantik menjadi mahasiswa Mapala STAIS Bumi Silampari, jelas Om Wardana. Mapala? Mapala itu apa? Tanya ibuku. Beliau mungkin ingin memastikan siapa teman pendakianku kali ini. Mahasiswa pencinta alam, Bu. Mereka telah dilatih khusus agar bisa melestarikan alam dan juga diajarkan cara bertahan hidup di alam bebas, jelasku kepada ibu. Oh, alhamdulillah, ibu bisa lega mendengarnya, ujarnya. Nah, sekarang ibu gak perlu khawatir karena ada mahasiswa Mapala bersamaku, namanya Om Leo, ujarku. Ya elah, panggil Om segala, paling tuan saya 4 tahun doang sama kamu, panggil abang aja, biar lebih akrab, celetuk Bang Leo. Sudah, sekarang hampir jam 9, sebaiknya kalian segera berangkat agar sampai ke rumah Roy gak kemalaman, ucap Om Wardana. Tidak ingin lagi mengulur waktu, kami segera memasukkan barang-barang yang mau dibawa ke dalam mobil. Saat kami berpamitan, suasana haru biru terjadi. Om Wardana dan Bi Rohayati memelukku dengan erat. Bola matanya nampak berkaca-kaca. Begitu juga dengan ibu. Ini untuk kalian membeli perlengkapan logistik di pagar alam nanti, ujar Mbak Reza sembari menyodorkan sebuah amplop berisikan uang kepadaku. Memang logistik dan obat-obatan belum disiapkan, karena kami tidak ingin membuat bawaan menjadi lebih berat. Jadi kami merencanakan untuk membelinya di pagar alam saja. Aku dan Bang Leo berangkat menuju pagar alam, ditemani cahaya mentari yang mulai terik di ujung cakrawala. Di perjalanan menuju pagar alam, Bang Leo kerap sekali berhenti di tempat-tempat yang menurutnya menarik untuk didokumentasikan. Dia juga seorang YouTubers dengan konten-konten pendakian dan pelestarian alam. Alhasil hal tersebut membuat kami sampai di desa Demporejo kemalaman. Saat tiba di rumah Bang Roy, aku terkejut tak kala melihat rumahnya digembok dari luar. Karena hari sudah malam dan tidak ada rumah warga yang masih terbuka, kami akhirnya memutuskan untuk bermalam di dalam mobil di depan rumah Bang Roy. Ternyata hal itu membuat masyarakat menaruh curiga kepada kami. Mereka merasa penasaran melihat kendaraan terparkir di depan rumah yang tidak berpenghuni. Tepat menjelang subuh, terdengar suara ketukan kaca pintu mobil. Aku yang terbangun mengetahui ada orang yang mengetuk. Segera menekan tombol power window untuk menurunkan kaca. Karena tidak sopan jika berbincang dengan dalam kondisi di dalam mobil, aku pun memutuskan untuk turun. Maaf, kalau boleh tahu anak ini siapa? Dan kenapa parkir di depan rumah yang tidak berpenghuni? Tanya bapak itu. Aku Tio, Pak, saudaranya Bang Roy. Kami datang dari kota Lubuk Linggau, jawabku pada bapak itu. Roy kemarin sore pulang ke Muara Enim karena mendapatkan kabar mertuanya sedang sakit keras, ucap bapak itu. Bapak mertuanya atau ibunya? Tanyaku pada bapak itu. Ibunya, kalau yang laki-laki sudah terlebih dahulu, sekitar 2 tahun lalu.
Kalau boleh tahu, apa tujuan kalian ingin menjumpai Roy? Timpal bapak itu. Sebenarnya kami sudah berjanji dari jauh-jauh hari, Pak. Kemarin waktu teman saya meninggal, Bang Roy dan istrinya datang. Di sanalah aku mengutarakan niat tersebut. Kami tidak tahu kalau beliau mendapatkan musibah. Jelasku pada bapak itu. Jadi tragedi sepasang kekasih Gunung Dempo beberapa hari yang lalu adalah temanmu, dan sekarang mereka sudah meninggal? Tanya bapak itu. Aku mengiyakan dengan suara yang berat disertai ekspresi kepala yang tertunduk. Sepertinya bapak itu memahami kalau aku tidak ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan Tony. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap bapak itu. Lalu beliau mengajak kami untuk beristirahat di rumahnya. Di perjalanan beliau memperkenalkan diri. Nama saya Sudarsono. Orang-orang di sini sering memanggil saya Pak D. Supaya lebih akrab, aku dan Bang Leo memanggilnya dengan sebutan Pak D. Dan kami menerima tawarannya. Di dalam rumah beliau kami disuguhkan kopi dan pisang goreng. Selepas berbincang tidak ingin terlalu lama berleha-leha, kami pun berpamitan kepada Pak D untuk berbelanja logistik. Beruntung di sini warungnya tidak terlalu jauh. Aku telah bersepakat dengan Bang Leo untuk mendaki hari ini tanpa harus menunggu kepulangan Bang Roy yang tidak tahu pasti kapan pulangnya. Hari sudah mulai siang. Kebutuhan logistik kini sudah terpenuhi. Kami mesti bergegas mendaki jika tidak ingin tiba di campground terlalu malam. Seberes packing, kami pun berpamitan kepada Pak D karena kami ingin menuju ke base camp brigade. Kali ini perizinan mendaki tidak semudah dahulu. Semenjak tragedi Tony beberapa hari yang lalu, tim pengurus Dempo berbenah. Bukan ingin mempersulit, tapi itu semua dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan para pendaki. Jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu jika sudah registrasi, para pendaki segera mendaki, tapi tidak untuk kali ini. Standar Operation Procedure atau SOP yang telah diterapkan oleh pihak pengelola sudah jauh lebih baik. Registrasi dilakukan langsung di pos penjagaan Kampung 4. Sebagai jaminan perlindungan kecelakaan, kami diwajibkan untuk membeli tiket asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh UPT DKPH wilayah Dempo. Setelahnya kami diajak ke ruang briefing room, tempat yang telah dipersiapkan petugas untuk memperoleh informasi berupa video dan yang lain. Kami juga diwajibkan untuk menunjukkan perlengkapan standar pendakian. Proses yang panjang dan memakan waktu, tapi itu semua hanya bertujuan untuk keamanan para pendaki. Lagi-lagi sama dengan kondisi saat pendakianku bersama Tony dan Tina. Matahari yang mulai naik di ujung cakrawala menjadi saksi langkah pertama kami menuju puncak Merapi Gunung Dempo. Kami memulai perjalanan melewati beberapa rumah warga, tapi kali ini ada yang berbeda. Pemukiman yang kami lalui nampak sangat sepi, seolah tidak berpenghuni. Kenapa pemukiman ini sangat sepi ya? Tanyaku pada Bang Leo. Aku sebenarnya merasakan ada yang aneh, karena waktu itu pendakian pertama bersama Tony dan Tina, lalu lalang masyarakat di kampung ini nampak normal seperti pedesaan pada umumnya. Bahkan ada beberapa warung yang masih tetap beroperasi. Masa iya semua pada ke kebun? Anak-anak kecil pun gak nampak, ujarku pada Bang Leo. Bang Leo hanya diam mendengarkan ucapanku. Setelah melewati rumah-rumah warga, kami bertemu dua orang pendaki lain yang ingin ke puncak pada hari yang sama. Mereka bernama Faki dan Usman. Keduanya berasal dari Kabupaten Muara Enim. Kami akhirnya memutuskan untuk bergabung dan menjadi satu tim. Tunggu deh, ini kan hari Kamis ya? Celetuk Usman. Emangnya kalau hari Kamis kenapa? Tanya Faki. Masa kamu gak tahu kalau hari ini Kamis berarti nanti malam adalah malam Jumat? Ujar Faki. Langkah kaki kami terhenti tak kala mendengar penuturan Usman. Sedangkan estimasi jarak tempuh untuk menggapai puncak Dempo sekitar 8 jam jika tanpa hambatan. Sekarang sudah hampir pukul 9, belum lagi ditambah istirahat dan makan siang. Jelas pendakian kami hari ini ada potensi bermalam di shelter. Ya kita terus lanjut dong, gak mungkin kita batal mendaki. Buang jauh-jauh perasaan itu, berdoa aja semoga Tuhan melindungi kita, ujar Faki. Aku hanya bisa berdoa semoga pendakian kali ini tanpa hambatan yang berarti. Udara pagi yang sepoi-sepoi ditambah lalu lalang pekerja perkebunan teh. Lagi-lagi pagar alam berhasil memperlihatkan keindahannya. Suasana yang damai penuh keramah tamahan membangkitkan memori indah kala di kampung halaman. Hingga tanpa terasa kami yang tadinya melintas di jalanan aspal kini mulai beralih ke jalanan tanah merah berbatu kerikil. Jalanan ini seperti teras. Di kanan tebing dan di kiri hamparan luas perkebunan teh. Tidak berapa lama tibalah kami di jalan setapak yang berbelok ke arah kanan. Disinilah titik awal pendakian, Kampung 4 1575 mdpl. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk berdoa,
Kebetulan kami berempat adalah seorang muslim, jadi kami berdoa menurut ajaran Islam. Di sini aku baru mengetahui ternyata di balik sifatnya yang jenaka, pengetahuan Fakih soal agama cukup luas. Maka dari itu dia kami tunjuk untuk memimpin doa. Selepas berdoa, kami kedatangan beberapa mobil kepunyaan warga sekitar dari arah berlawanan. Mereka berteriak memberikan semangat. Jalanan terbuka yang tadinya didominasi oleh bebatuan kerikil kini diganti dengan jalanan setapak semak belukar. Kaki kian melangkah mendekati gerbang rimba, melewati perkebunan teh dan menerobos semak belukar seperti lorong yang memiliki panjang hampir 50 meter. Warna jingga cahaya sang surya mulai terusik oleh matahari yang perlahan naik, sementara kaki kini telah memasuki ujian babak pertama. Setelah melewati jalan setapak semak belukar, akhirnya peraduan kami terhenti oleh sebuah sungai. Di sini aku meminta pada tim untuk berhenti sejenak, membersihkan tubuh dengan cara berwudu. "Kamu kok tahu kalau di sini ada sungai dan kita harus berwudu?" tanya Bang Leo kepadaku. Aku pun menjelaskan bahwa dulu di sini Bang Roy meminta waktu sejenak untuk membersihkan diri dengan cara berwudu. Hal itu pula aku terapkan pada pendakian kali ini. "Berarti kamu udah pernah mendaki gunung ini dong?" sambung Usman. "Pernah, tapi belum sampai puncak Merapinya," jawabku pada Usman. "Kenapa nggak sampai puncak?" potong Fakih. Aku menghela napas berat sebelum menjawab pertanyaan Fakih. "Saat sedang mendaki ada kabar dari saudara bahwa salah satu keluarga kami ada yang meninggal dunia." Aku terpaksa berbohong karena tidak ingin menceritakan yang sebenarnya tentang kejadian Tony. "Oh, maaf, aku nggak tahu," ujar Fakih merasa bersalah karena telah mengingatkan kembali kesedihanku. Nggak apa-apa, kamu nggak perlu minta maaf." "Ya sudah, kalau gitu kita lanjut lagi." Bang Leo kemudian memotong pembicaraan kami, mungkin dengan maksud agar aku tidak larut dalam kesedihan. Seberes membersihkan tubuh, kami melanjutkan kembali pendakian. Terik matahari kini mulai terasa, keringat di tubuh mulai bercucuran. Hal itu pula membuat stamina lebih cepat terkuras, tapi kami tetap melanjutkan perjalanan tanpa jeda. Memang rencananya di gerbang rimba nanti kami akan beristirahat untuk makan siang. Perjalanan dari titik awal Kampung 4 menuju gerbang rimba diestimasikan sekitar 50 menit. Sedangkan jarum pendek jam sudah menunjukkan ke angka 10. Itu berarti sekitar pukul 11 kami akan tiba di sana. Persyaratan yang terbilang cukup rumit dan memakan waktu membuat kami memulai pendakian tidak terlalu pagi. Dengan formasi aku yang berada di paling depan kemudian diikuti oleh Bang Leo, Fakih dan Usman yang mengekor di belakang. Perjalanan lutut bertemu jidat pun kini kami mulai. Cahaya mentari menerobos celah-celah semak belukar seperti lorong itu dan memberikan nuansa keindahan yang sangat alami. Benar kata orang, saat mata kita disajikan keindahan semesta, sebesar apapun masalah yang kami hadapi akan terasa sangat kecil di mata alam. Mungkin inilah alasan para pendaki yang rela pergi jauh-jauh ke sebuah wilayah, bahkan keluar pulau, hanya untuk melihat keindahan alam semesta di atap negeri ini. Akhirnya tepat jam 11 siang kami sampai di gerbang rimba. Sesuai kesepakatan bersama, kami memang berencana berhenti di sini untuk makan siang. Saat aku ingin mengeluarkan peralatan masak, Usman melarang. Ternyata mereka membawa nasi padang 4 bungkus. Memang aku tidak terlalu pandai dalam urusan masak-memasak. Jadi usulan dari Usman adalah solusi yang terbaik. Setelah makan siang dan mengistirahatkan tubuh sejenak, kami memulai pendakian yang sesungguhnya. Langkah kian bersemangat tak kala kami disajikan sinar terik matahari yang menembus di antara pepohonan menjulang tinggi dan rindang. Pendakian dimulai dengan aku yang berada di paling depan sebagai navigator, diikuti oleh Bang Leo, Fakih dan sedangkan Usman mengekor di paling belakang. Sekitar 1 jam pendakian kami mulai disapa oleh kabut. Terik matahari kini berubah menjadi mendung. Hawa dingin suasana pegunungan kini mulai terasa. Di sebelah kanan kami, pelang bertuliskan 99 Asmaul Husna menghiaskan sepanjang perjalanan pendakian. Tidak jauh dari pelang Asmaul Husna yang pertama, kami menemukan pelang lain di sebelah kiri yang bertuliskan jalur lintas Siamang. Tapi kali ini kami tidak beruntung. Sebenarnya dari gerbang rimba sampai shelter 1 habitat hewan yang salah satu dilindungi ini populasinya masih terjaga dengan baik di sini. Setelah melewati pelang bertuliskan jalur lintas Siamang, kami mulai memasuki trek yang didominasi oleh akar pepohonan. Di sini lutut terasa ingin menyentuh jidat. Inilah alasannya mengapa penduduk setempat mengatakan jika kita ingin menggapai puncak tertinggi Sumatera Selatan ini, lebih tepatnya disebut memanjat gunung, bukan mendaki. Sesekali kami juga harus berjalan jongkok, karena terpaksa melintas di bawah pohon yang tumbang menghalangi jalan.
Jemari yang terpaut ke akar pepohonan membuat kekuatan otot-otot tangan benar-benar diuji. Trekking pole yang berperan penting saat kita melalui jalan setapak yang terus menanjak di sini tidak dibutuhkan. Kabut dan pelang Asmaul Husna masih terus menjadi teman di sepanjang pendakian kami. Dan sekitar hampir 60 menit berlalu dari pelang bertuliskan jalur lintas Siamang, kami kembali bertemu dengan pelang yang bertuliskan peringatan sebagai himbauan awas hewan buas, lengkap dengan gambar harimau Sumatera dan beruang yang terpampang sangat jelas di sana. Konon katanya populasi harimau Sumatera masih populer di area ini. Kami harus berhati-hati dan memasang indera pendengaran untuk tetap dalam kewaspadaan. Raja hutan Sumatera ini terkenal dengan caranya yang mengendap-endap lalu menerkam mangsanya secara tiba-tiba. Kami meneruskan pendakian tanpa jeda, walau hanya sekedar untuk minum saja. Entah kemana perginya kabut tadi. Sekarang langit berubah menjadi mendung. Awal hujan mulai berarak seolah berkata sebentar lagi akan hujan turun. Gemuruh suara guntur di atas langit seolah memberikan pertanda bahwasanya hujan akan segera turun. Kami harus mengejar ke pos 1 agar bisa berlindung di dalam shelter bila mana hujan benar-benar turun. Hembusan angin kencang memberikan suasana yang terbilang sangat aneh. Ditambah lagi riuh dahan pepohonan yang bergesekan membuat suasana terasa semakin mencekam.